Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SQ ku semua, intinya jangan gugup. Toib, kembali lagi di channel kita bersama Senja Qur'ani. Kali ini saya banyak sih mendapat request dari teman-teman sekalian ya tentang buat lagi konten reaction part selanjutnya. Kali ini saya akan buat konten reaction part 3. Oke. Terima kasih yang sudah sejauh ini terus memotivasi saya, mensupport saya, memberikan dukungan kepada saya, especially for my mother and my family, keluarga saya. And also especially spesial buat someone yang selalu memberikan dukungannya, semangatnya kepada saya. Teman-teman sekalian, jadi ada beberapa, saya bingung sebenarnya mau buat reaction apa gitu ya, video, karena banyak sekali yang memberikan suggestion pada saya, memberikan usulan buat tentang, intinya motivasi, buat tentang ini itu. Tapi yang saya tengok di kolom komentar pertama itu katanya buat konten tentang ibu juga gitu. Yang lainnya semua lewat WhatsApp via WA. Ada juga yang lihat lewat DM Instagram satu orang. Lewat Messenger ada 3 atau 4 orang. Sombong amat. Cuman yang lewat komentar ini yang saya dahulukan, dia bilang buat lanjut tentang ibu. Dan menurut saya ini lumayan sinkron lah. Kemarin kita buat tentang ayah, sekarang kita buat tentang ibu. Oke. Kita akan tonton. Cuman sebelumnya jangan lupa di like and subscribe, and especially di share, karena dengan share itu yang awalnya teman-teman antum semua nggak tahu jadi tahu siapa jangan gugup itu. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oke, kita langsung saja tonton sampai habis, jangan di skip karena nanti bisa gagal paham. Seru. Kita nonton, ini judulnya adalah tentang ibu. Oke, tentang ibu. Kita lihat dari video yang pertama. Jadi ada seperti biasa sebelumnya, ini video saya sajikan, saya ambil dari YouTube. Jadi ada yang sudah saya tonton, ada yang belum. Sama-sama kita tengok bagaimana reaksi kalian juga. Kita lihat bersama. Check it out. Ini video yang sudah saya tonton, sebelumnya sudah banyak di-upload di Facebook tentang pernikahan ya. ما بقدر نزلها. نزلها ماشي، انا بنزلها. لا ما بتقدري تنزليها، امي بدها تصور معي. عامل لك نزلها. خلاص. يعني روحي اقعدي مع اخواتي. ما سمعتي شو قلت لك؟ روحي عدي مع اخواتي. Oh, jadi ibunya disuruh turun karena istrinya malu melihat ibunya yang berpenampilan seperti itu. Kalau kita melihat sekilas pasti menyangka anak laki-lakinya ini adalah durhaka, tapi kita tengok ini. Ini endingnya paten banget ya. Kita lihat. Saya ingin menjual ibu saya. Tengok. في حدا بيشتري؟ Ibu sudah merasa sedih pastinya ya kan. Siapa yang gak sedih dijual anaknya gitu. حبايب يا ضنايا انت وكل امالي ومنايا انت يا احلى غنوه في دنيا حلوه
غنت معايا وزمان. يلا غمد 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 ماما غمد غمد يا روحي يا جمال غمد. شو؟ Si jual Tapi ada buku misteri. saya. Siapa yang sanggup membelinya? انا بدي بيع على امي. على ما يبدو ما حدا بده يشتري. Kalau kalian hanya diam berarti kalian tak mampu membeli dan daripada ibu saya. Itu kata anaknya. Kita lihat. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش همي ولا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي ولا آخر عمري متربي غيرها يا الوحيدة ما فيش غيرها. عمري متربي Ini nih video di negeri Arab sana di sana. يا جماعة بقدم لكم امي. ام جمال. الانسانة البسيطة اللي تعبت وكافحت لحتى صرت مهندس. وحبتني يا رب. Tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan tempat ibu saya. امي اللي ما رضي حدا يشتريها. باركي لي امي. انا بشتري. مين اللي درمت لي المشي مثل دمي؟ مين اللي عرف صبري؟ مين اللي حمل همي؟ مين اللي درمت لي؟ Kita lihat kata-kata di video ini. Kasih ibu sepanjang waktu, tak terputus walau rintangan membentang. Oke, mantap sekali. Jadi teman-teman sekalian, di video pertama ini saya sudah tonton, dan mungkin teman-teman banyak juga sudah tonton ini karena sudah berapa tahun yang lalu sudah beredar di Facebook, dan ini menurut saya ini cukup menarik untuk kita bahas, kita reaksikan. Untuk mengingatkan kita, sebesar apapun kita nantinya, jadi apapun kita, sukses bagaimanapun, ingat, ibu tetap harus berada di nomor satu. Mungkin kita bisa bilang kepada istri kita, dia wanita yang kita cintai, tapi bukan yang paling dicintai. Kenapa? Karena istri tetap akan menjadi wanita yang kita cintai nomor 2, tentunya setelah ibu kita. Begitu. Oke? Kita masuk ke video yang kedua. Nah, video yang kedua kali ini video yang lumayan 5 เต็ม 10 ค่ะ mantap. Kita lihat. สมภพค่ะ 9 เต็ม 10 ค่ะ อาภาค่ะ แม่ไม่รักผม Tuh. แม่ ไม่เคยมีเวลา Mom ที่จะ never สนใจผม has time for me. ป้าคะป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะ Kita saksikan sama-sama. Saya belum nonton juga. ไม่เคยมีเค้กวันเกิด เหมือนคนอื่นๆเฮ้ยพบแม่งมาว่ะ พบทำไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียง ไม่ พบสงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม แม่ก็ฟังนี่ ในสายตาแม่ ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดี ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้าง สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน นานและคอมก็พร้อมผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะนี่ติดตัว ครับผม ขอบคุณครับพี่ Ya, ini udah sukses dia ya. ฮัลโหลครับ ครับ Oh, iya iya iya.
ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน Tuh ya, jangan pernah membentak ibu karena langsung kena ke perasaan. Ibunya meninggal, guys. For insurance accommodation. Oh, ก็ค่า semua ใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้แก สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ให้ก็ไม่เอา ป้าเตี๋ยวชามดิเส้นเล็ก เป็นผมเองต่างหากที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง Oh, dulu disobek-sobeknya ya. Oke. ทั้งที่แม่ ให้ผมมาตลอด แม้แต่วันสุดท้าย ในชีวิต Give back your love only while your heart is still. Jadi di video yang kedua ini ya, tentang bercerita tentang janganlah sampai kita sia-siakan ibu kita. Jangan kita langsung netting kepada seseorang, terutama ibu kita. Sama orang lain aja kita nggak boleh netting, negative thinking. Mungkin mereka melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Apalagi orang-orang terdekat kita. Nggak mungkin dia itu nggak sayang sama kita. Preman pun seorang bapak atau orang tua, ibu, itu orang jahat, tetap nggak akan mau menjahati anaknya, pingin yang terbaik buat anaknya. Maka di sini mungkin dia mengira ibunya nggak peduli sama dia, tapi ketika kita lihat ternyata selama itu ibunya selalu menyiapkan apa yang dia mau. Bahkan ketika kertasnya pas dari SD saja, dari kecil ya, disobek-sobek, dia menggambar, ibunya nggak merespon. Ternyata ibunya merespon, bahkan ketika disobek ibunya lem kembali. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara seseorang menyayangi kita. Intinya coba pahami. Bukan intinya jangan gugup. Tapi intinya coba pahami bagaimana cara mereka memahami. Oke? Kita coba masuk ke video selanjutnya. Video yang ketiga. Ya. Video ini coba kita lihat. Oke. Ini juga mantap banget videonya. แล้วเรียนโหราไปถึงไหนละ ได้เสร็จแล้วแม่ เนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปดู ตอนเด็กๆอ่ะนัดเขาซนน่าดูเลยนะดูสิเผลอแป๊บเดียว ตอนนี้ก็ยังซนอยู่นะคะแม่ เอาไปไว้กินในรถเดี๋ยวจะหิว โห ไม่เอาแม่กินอยู่เลย มาแม่ เดี๋ยวไหนนายกินให้มาเองค่ะ ตายแม่คำแรก ตอนเด็กๆอ่ะ เคยโดนไม่ได้หนาติดคอเหรอ ใครบอก Sangat suka coklat. Ini ibu yang penuh dengan spesial ya. Tulis dari mulai lahir.
Nat suka kepala ikan. Itu pula dengan ชอบไหมอ่ะของโปรดนัดลูก ไม่เป็นไรแม่แม่กินเถอะ แม่ชอบกินหาง ini anaknya. Padahal jadi dari hal kecil ibu itu sudah memberikan segala untuk kita. แม่ฝากลูกชายด้วยนะ Merawatmu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Itu kata-kata yang mantap banget menurut saya. Perawatan yang besar dimulai dari gigitan yang kecil. Oke, mantap. Jadi di video yang kedua ini saya punya statement, pendapat menurut saya. Gimana menurut kalian? Menurut saya dari video kedua ini, kalau di sini kan memang spesial ya, ibunya mencatat secara detail mulai dari anaknya lahir sampai anaknya tumbuh besar ya kan. Cuma saya punya pendapat di sini bahwasanya memanglah tidak semua ibu itu memiliki sifat yang sama dengan ibu yang tadi kita tonton. Cuma sudah pastilah setiap ibu memiliki, walaupun ibu tidak memiliki catatan yang tertulis di buku, pastilah setiap ibu memiliki catatan yang tertulis di dalam hati dan hidupnya. Dan merawat anaknya merupakan hal yang paling indah dan terbesar di dalam hidupnya. Gimana menurut kalian, setuju gak? Atau mungkin ada pendapat kalian? Boleh tulis di kolom komentar. Kita masuk ke video yang berikutnya. Video ke berapa itu? Video selanjutnya dah intinya. Ya, kita lihat video selanjutnya. Video keempat ya. Video keempat. Ini dia. Sip. Dia sangat memalukan. Dia bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Ini udah lama juga guys. Ini sedih videonya. Boleh kita tonton Ketika sama-sama. aku di sekolah, ibuku datang untuk menjemputku. Aku sangat malu waktu itu. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padaku? Aku acuhkan dia, kulemparkan pandangan kebencian padanya, dan bergegas pergi. Besoknya di sekolah, seorang teman baikku berkata, ibumu hanya punya satu mata, apa kamu nggak malu? Ingin ku kubur saja rasanya diri ini, dan ku ingin ibuku segera menghilang dari kehidupanku. Dia malu ya sama ibu yang hanya punya satu mata. Pada hari itu ku datangi ibuku dan ku katakan, jika kamu hanya akan membuat aku jadi bahan tertawaan, kenapa kamu gak mati saja? Ibuku tidak meresponnya, hanya berusaha menyembunyikan raut kesedihan di mukanya. Aku bahkan tidak sadar dengan apa yang telah kukatakan, karena aku penuh dengan kemarahan. Aku tidak menghiraukan perasaan ibuku. Aku ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Lalu, aku belajar sekeras mungkin dan mendapat kesempatan belajar keluar kota. Lalu menikah dan membeli rumahku sendiri. Aku memiliki anak-anak yang lucu. Aku bahagia dengan kehidupanku sendiri. Aku tidak pernah menghubungi ibuku lagi. Sampai suatu hari, ibuku datang mengunjungiku. Ibunya datang ya. Oke. Dia tidak bertemu denganku selama bertahun-tahun, bahkan tidak pernah melihat cucunya sendiri. Ketika dia berdiri di pintu, anak bungsuku ketakutan dan berlari menjauh. Aku juga tidak pernah cerita kepada anakku tentang neneknya. Aku membentaknya, bagaimana mungkin kau datang ke rumahku dan membuat takut anakku?
Keluar dari sini sekarang. Apalagi yang kau mau, ibu tua? Aku tidak punya ibu yang bijak seperti Anda. Tolong, pergi dari sini. Dan waktu itu ibuku hanya berkata dengan perlahan, maafkan saya, mungkin saya mendatangi alamat yang salah. Lalu pergi dan Nih walaupun berkali-kali ditonton ya teman-teman, tetap sedih banget nontonnya. Nggak tahu kalian gimana Suatu ya. hari sebuah surat dari kampung datang ke rumahku. Surat ini dikirim oleh tetanggaku. Dia menulis, menjumpai tetangga baikku, aku berharap engkau dalam keadaan baik dan sehat. Aku diamanahkan untuk memberitahumu kalau ibumu telah meninggal dunia. Ibu udah meninggal. Ibumu memberiku surat yang dia mau tersampaikan kepadamu. Lalu aku mengirimkan surat ini padamu. Aku mulai membacanya. Anakku yang tersayang, ibu memikirkanmu sepanjang waktu. Dan ibu minta maaf ketika ibu datang menemuimu dan membuat takut anak-anakku. Ibu sangat bahagia ketika diberi kesempatan bertemu dengan anakku. Masya Allah, dia anak yang manis sekali. Ibu juga minta maaf. Ibu sudah membuat malu kamu ketika kamu masih kecil sampai kamu tumbuh dewasa. Kamu tahu nak, ketika kamu kecil, kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, ibu tidak tega melihat kamu tumbuh besar dengan keadaan satu mata. Lalu ibu memberikan mata ibu untukmu. Itulah kenapa ibu punya satu mata, nak. Dengan keseluruhan cintaku untukmu, anakku. Ibumu yang mengasihimu. Saudaraku, sayangi, terima, dan berbaktilah pada ibumu. Apapun keadaannya, dialah satu-satunya orang yang rela mempertaruhkan apapun untuk kita, bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan untuk kita saat berusaha payah melahirkan kita. Jadi teman-teman sekalian, di video yang keempat ini, ya, video dari Saudi juga sepertinya. Jadi ibu tuh orang yang paling mau melakukan apa aja demi kita. Nyawanya dipertaruhkan saat melahirkan kita. Demi membesarkan kita, rasa malunya semua dikorbankan untuk kita. Di video ini anaknya malu, wajar lah kalau malu kan. Tapi nggak mesti berlebihan sampai nggak mengakui ibunya. Itu suatu hal yang sangat durhaka menurut saya. Jadi sedih sebenarnya. Kalau misalnya nggak diakui sama anak tuh benar-benar teriris sekali hatinya. Ya meskipun ibu nggak akan dendam sama anaknya, itu nggak akan banget. Semarah-marahnya ibu, orang tua, itu pasti akan tetap sayang sama anaknya. Cuman pasti punya perasaan yang sangat miris sekali ketika tidak diakui, tidak disayangi oleh anaknya. Dan di sini saya ingin mengingatkan kepada saya, teman-teman sekalian, ya kan, sayangi ibu kita sebelum semuanya terlambat. Oke, kita masuk ke video yang terakhir, video kelima. Ya, video kelima ini kita lihat. Oke. Ini ada pelajaran yang penting banget di sini. Ini kita harus ambil pelajaran sebagai seorang anak. Oke? ไม่ไปโรงเรียนหรอ 112 แล้วก็คำนวณถัดไปคืออะไร สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น พอดีลูกพอดี
ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้ว ครับ Iya, iya, iya. Dia ผ bawa มพอ ibunya จะ terus หาคนดูแล kemana-mana. แม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ. แต่แม่ของผม ให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหน Oh, anak-anak muridnya semua bantu nyari guys. Ya. Teman-teman kalian. Bantu nyari dia. Ini kalau guru yang benar-benar tulus memberikan pelajaran dari hati itu pasti anak-anak juga akan suka dengan ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ Saya merinding kalau ก็ nonton ได้เรื่อง teman-teman. ที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ Tentang seorang anak yang benar-benar menyayangi ya. แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลาย ๆ ท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว Hanya punya satu orang ibu. และแม่แกก็มีแก Dan คนเดียว ibu hanya punya dia. Sedih banget. ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน seorang tuanya gitu. ต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต Dia secara tidak langsung mengajarkan kepada murid tentang berbakti dan berbakti itu adalahเอาละครับ sesuatu yang paling penting bagi seorang murid. เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก Cerdas dan punya akhlak. ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับ Beliau semua setelah jelaskan pada dia oleh pada memindahkan anak-anaknya kan dari sekolah itu. แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Dia berbakti banget sama orang tuanya ya, sama ibunya.
teman-teman. Ya, teman-teman sekalian. Jadi di video yang terakhir ini sangat menyentuh hati kita. Sebagai seorang anak, inti dari semua video ini, nanti seberapa besar pun kita sukses, seberapa tinggi pun kedudukan kita, pangkat kita punya kerjaan, jangan pernah lupakan ibumu. Don't forget your mother, your mom, oke? Karena Rasul pun ditanya, ketika siapa orang yang mesti kita hormati? Ibumu. Ditanya lagi oleh sahabatnya, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Sampai 3 kali. Lalu yang keempat kali dijawab, ayahmu. Jadi ibu itu memang tinggi sekali derajatnya. Kenapa? Mulai dari melahirkan kita. Teman-teman tahulah semua kan. Dari mengandung kita, membawa 9 bulan, gak ada yang ditinggal di WC atau di mana. Kemudian melahirkan kita, dan itu mempertaruhkan nyawanya. Kemudian merawat kita dari kecil hingga besar, itu suatu hal yang sangat berat. Tapi itu dilalui oleh seorang ibu. Dan oleh karena itu, nanti dulu kecil kita dirawat oleh ibu. Apapun keadaan kita, burukkah kita, semuanya disayangi oleh ibu kita. Nanti ketika kita sudah besar, ibu kita sudah tua, dimanapun juga keadaan mereka, tetaplah rawat mereka. Karena mereka lah satu-satunya orang yang kita punya, yang terus menyayangi kita, tak kenal masa, tak kenal waktu. Teman-teman sekalian, itu aja dari video kali ini. Mungkin untuk video berikutnya kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian nanti bisa via WA ke saya, bisa di DM ke saya, bisa lewat Messenger. Up to you, oke? Intinya semuanya terus berikan kepada saya support kalian dengan cara like, comment, and subscribe. Ingat, subscribe di pojok kanan kalian, oke? Jangan lupa. Dan sebelum ditutup, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua untuk sama-sama kita jaga kesehatan kita di era new normal ini. Tetaplah masa pandemi COVID-19 ini, tetap kita jaga kewaspadaan kita. Takut kepada Rob, kepada Allah, Tuhan kita yang memberikan ini semua. Cuman kita adalah harus waspada, jangan menganggap terlalu takut serius, jangan juga menganggap terlalu sepele, karena menyepelekan sesuatu juga tidak baik. Kita jaga dengan menggunakan hand sanitizer, atau kita gunakan masker kemana-mana. Tetap kita jaga jarak dengan orang-orang yang belum kita kenal, karena hal-hal yang kecil itu menentukan hal-hal yang besar nantinya. Terima kasih teman-teman semua. Kali ini terus dukung saya, support saya menuju road to 1K, 1000 subscriber. Dan bagi teman-teman semua, intinya jangan gugup. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah